Lalu ketika Islam memimpin dunia, pusatnya adalah Palestina, jantungnya adalah Masjidil Aqsa. Saat itu seluruh infrastrukturnya sudah siap. Oke. Bagian sisi yang ini bagi saya tak heran. Memang seluruh Syam hari ini telah ternoda. Cuma hadis Nabi yang kita baca awal-awal tadi tak lama lagi akan jadi kenyataan. Anak-anak mudanya banyak yang sudah hanyut dalam pergaulan seperti Barat dan Eropa. Karena sudah sekian lama Yordania menjadi negeri wisata. Jadi tapi keramahan mereka pada kita tetap tinggi ya. Mereka tetap ramah, mereka tetap santun. Masjid hanya boleh buka untuk sholat 5 waktu saja. Habis sholat selesai tutup masjidnya. Kecuali masjid di kampung-kampung yang di pedalaman baru masih boleh dan ada aktivitas. Kalau enggak yang lain enggak boleh. Itu di Yordania. Kami berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, ke tempatnya makamnya para nabi-nabi, dan terakhir kami di hari terakhir kami berkunjung ke Gua Pemuda Kahfi. Kami berkunjung ke Gua Pemuda Kahfi. Tahu tidak Bapak Ibu? Yang ikut dengan kami jamaahnya macam-macam. Ada bapak-bapak yang udah tua, ya, kemana-mana didorong pakai gerobak, pakai ya kursi roda kok gerobak pula. Pakai kursi roda dibawa dari Indonesia. Ada mak-mak kaya, mak-mak tajir, ya, dari Medan. Dia kaya sekali. Saking kayanya kerjanya keliling dunia terus. Baru aja pulang dari Turki udah ke Palestina. Sementara dia kepleset di Turki sehingga engselnya yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu kata dokter pecah, ya. Harusnya nggak bisa jalan, tapi dia kekeh. Saya mau akhir hayat saya pernah menyentuhkan kaki saya di Masjidil Aqsa katanya. Sehingga dia nekat berangkat, ya, dan dia pakai tongkat. Ya, jadi gitu, kalau punya duit harus manfaatkan, tapi untuk yang baik. Nah, emak ini bertekad, saya harus nyampe ke sana. Masya Allah, nih ibu ini keren banget. Ya, setiap kali kita menyampaikan, noh, ini butuh bantuan, dia langsung tuh, cop, sekian dolar. Namanya juga orang kaya. Saya yakin kalau ibu-ibu kaya semua pasti kayak gitu baiknya. Amin. Ya. Boros kan ibu itu. Ternyata banyak bapak-bapak jamaah kami yang juga cukup boros. Saat kami isyaratkan sedikit, Bapak Ibu, ini Masjidil Aqsa, kota infaknya di sana. Langsung mereka berduyun-duyun ke sana. Mereka masukkan duitnya. Itu orang ada seringanya duitnya itu. Main masukkan aja, Bu. Nah, itu yang untuk Gaza, Bapak Ibu. Wah, langsung luar biasa jemaah-jemaah ini. Saya lihat mereka adalah mewakili orang beriman ya, insyaallah. Karena nggak banyak orang berani ke Aqsa, nggak banyak. Apalagi keluarganya nakutin, ya. Janganlah lagi perang di sana itu, lagi tumpah darah segala macamnya. Nanti saya sebutkan rahasianya. Masih boleh saya cerita nih? Silakan. Ini cerita terus nih, karena Bapak Ibu yang kami muliakan, ini pengajian atau apa berkisah sih, bercerita. Saya katakan ini terkait dengan masa depan kita dan iman kita. Oke? Selesai kami pun menyeberang dari 120 hampir 130 orang jamaah yang tertahan dan tak boleh masuk, lebih kurang ada 9 orang. 9 orang itu muda-muda semua. Yang muda-muda nggak bawa bini berangkat ke sana. Itu rata-rata dicegat, nggak bisa masuk. Dan visanya anehnya, visanya hanya diberikan menjelang akan masuk. Kalau dicek dari Jakarta, nggak ada masalah, sehingga travel memberangkatkan. Makanya, dan ini pengalaman bertahun-tahun seperti itu ya. Nanti bisa masuk atau tidaknya itu spekulasi. Ada sebagian besar 93%, 97% masuk, tapi bakal ada 1-2 yang tertahan, tidak bisa masuk. Dan rata-rata yang nggak bisa masuk ini anak-anak muda yang nggak bawa keluarga, tidak bawa istri. Pihak Israel menyangka ini jangan-jangan mau tinggal nanti di Palestina, ikut berjihad di sana. Makanya kalau mau pergi ke Palestina, Allah kasih kita rezeki, bawa istri. Kalau belum beristri, cepat beristri, berangkat sana. Ya, itu satu.
Yang kedua, kasus yang tidak bisa masuk itu rata-rata mereka punya media sosial yang semangatnya semangat 45 mempublikasikan kejahatan Israel. Ya, mempublikasikan kejahatan Israel, dan mereka punya sistem intelijen terbaik di dunia ya. Mereka tahu siapa-siapa yang sangat agresif di media sosialnya. Mereka bisa telusuri itu. Atau mungkin ada satu dua di antara kita yang rajin memberikan infak wakaf sedekahnya langsung direct ya, langsung dia mengirimkan bantuan ke Palestina. Orang macam itu rekening banknya semuanya diobrak-abrik oleh sistem intelijen Israel, dan ketahuan ini orang ini pernah memberikan bantuan, maka ditolak. Orang-orang macam itu yang ditolak, yang punya sejarah masuk-masukkan bantuan langsung. Makanya mau bantu langsung, pikir-pikir ulang lah. Bagusnya melalui beberapa saluran resmi yang aman ya. Kemudian juga jangan dengan nama asli, dengan data asli, dengan semua identitas asli berselancar di dunia maya menginfokan tentang perjuangan di Palestina ya. Pakailah nama-nama yang samaran, nama apa kayak pokoknya, identitas apa kayak pokoknya. Karena saat kita ada rezeki berangkat ke sana, mereka akan cekal kita ya, dan mereka akan usir kita keluar, nggak boleh masuk. Gitu ceritanya. Baik, saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di perbatasan kami semuanya lancar masuk, kecuali yang tertahan memang dari awal nggak boleh menyeberang. Kami lewat darat ya, dari Yordania itu lewat darat, masuk semuanya lancar. Yang tertinggal dibawa langsung ke Mesir oleh pemilik travel. Ini pemilik travel saya berikan acungan 2 jempol lah. Pemilik travelnya orang Arab ya, orang Mesir. Beliau sangat bertanggung jawab dengan jamaah yang ada di travel beliau. Beliau pemilik El Casas Tour and Travel Internasional ya, El Casas. Sementara yang untuk di Indonesia namanya Sabah Khidmah Mumtazah, namanya Sabah ya, melayani penuh dengan pelayanan yang istimewa itu, dan apa yang beliau nyatakan itu masuk dalam kenyataan. Nampak setiap kali ada kejadian apa, mereka paling di depan melindungi jamaahnya. Bahkan ada yang hilang paspornya, ada yang kececer semacamnya, mereka bertanggung jawab penuh. Dengan ini saya beberapa kali berangkat dengan Sabah, saya selalu mengatakan Sabah termasuk travel terkuat, terbaik yang pernah saya temukan, memiliki rasa amanah dan tanggung jawab yang bisa dikatakan bintang 5 dia kelasnya ya. Baik, saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu kita masuk ke Palestina. Di Palestina kami pertama sekali dibawa ke Jericho atau Ariha. Jericho, kawasan yang termasuk paling panas dan bersejarah, masih milik otoritas pemerintahan Palestina ya. Masuk kami ke Jericho, jalan-jalannya masih agak jelek, kemudian tapi subur ya, subur sekali Palestina itu, indah kami masuki. Dan dari awal kami sudah katakan pada jamaah sumber pemasukan utama penduduk ini adalah adanya orang luar Muslim masuk belanja di sini. Jadi tolong jamaah niatkan dari luar sana belanja di sini, dari situ sumber pemasukan mereka. Mereka terjajah, Pak. Ada spidol. Nah, ini gimana Bapak kita yang di belakang? Bisa nggak? Bisa lihat. Apa? Ini aja. Yap. Ini Laut Mediterania, ini adalah sudah Mesir, ya. Ini tulisan Suez, dan ini Sudan, terus ya. Jadi baik, ini Yaman, ini Arab Saudi dan seterusnya ya. Ini Syam, Lebanon, Yordania, Suria dan Palestina. Palestina itu di sini. Strategis betul memang Palestina ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dari seluruh Palestina, ya, maka sekarang ini paling-paling yang masih dikuasai oleh otoritas pemerintahan Israel Palestina hanya tinggal 8% saja lagi. Tinggal 8% saja lagi. Ketika Donald Trump berkuasa di Amerika Serikat,
bebek yang satu ekor itu menentang arus dunia yang menolak tetapi namanya negara superpower ketika dia tetapkan bahwa ibu kota Amerika Serikat ibu kota Israel sudah pindah ke Baitul Maqdis, lalu kedutaan besarnya dipindah ke Baitul Maqdis. Sejak itu resmi Baitul Maqdis jatuh ke tangan Israel, ya, tangan Yahudi. Sejak itu kaum muslimin akan dimuliakan. Maka seluruh kawasan pinggiran ini, jadi hamba-hamba Allah yang saya muliakan, seluruh kawasan pinggiran ini, alhamdulillah, ya bismillah subhanahu. Ini seluruhnya sudah dibentengi oleh pemerintah penjajah Israel. Di sini Baitul Maqdis, ada beberapa tanah yang masih macam inilah kisahnya. Saking sedikitnya ya, kayak gini, selebihnya udah di kebun mereka. Jadi kita mau masuk ke Palestina dari jalur mana saja, jalur itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh Israel. Gak bisa. Paling-paling tapi jalur Gaza, ya, paling-paling dari sini. Ibarat selebihnya sudah dikuasai mereka. Kita mau masuk dari mana saja, mesti masuknya resmi melalui imigrasi Israel. Nah, pertanyaan Bapak Ibu sekarang, kami masuk ke sana, negeri itu kan kacau, kan sering perang, tumpah darah. Nggak apa-apa tuh kami di sana. Bertahun-tahun saudaraku, puluhan tahun saudara kita masuk dan travel terkuat dan terprofesional yang membawa jamaah dalam sebulan itu bisa sekali, bisa 2 kali ke Palestina. Udah puluhan tahun berjalan, aman, tidak pernah ada masalah bawa jamaah. Kuncinya begini, selama mereka memberikan visa, kita masukkan pengajuan visa di Jakarta. Mereka kan tidak ada kantor diplomat bersama kita kan, tapi ada hubungan yang bisa ditebus oleh Kasas Tour and Travel ini. Saat mereka membenarkan untuk masuk, lalu kita diberi visa tempel berbentuk kertas ya, visa berbentuk kertas. Pertanda mereka menjamin keamanan kita. Jadi siapa saja yang masuk ke Palestina melalui Israel, Israel kasih visa. Di satu sisi itu wibawa bagi Israel, di satu sisi ya, wibawa bagi Israel. Wibawa gimana? Secara tidak langsung sebenarnya kita itu kayak ngakui bahwa Israel lah pemilik area ini. Kan kita minta visa dari mereka, ya. Lalu mereka nggak bisa. Itu satu sisi. Di sisi ini mungkin kita marah ya. Kami tak akui. Itu kata kita. Kalau tak akui ya jangan masuk. Akui atau tidak akui, kita butuh untuk Masjidil Aqsa. Makanya mau tak mau kita lewat ke negeri yang sedang berkuasa di sana, yaitu Israel dalam hal ini. Masuklah kita. Kalau kita sudah dikasih visa, otomatis mereka menjamin keamanan kita. Gitu loh ya. Masuk. Paling 1, 2, 3 orang yang nggak boleh masuk itu. Yang masuk itu dijamin oleh mereka, Bapak Ibu. Kita tidak akan diapa-apain. Bahkan kita termasuk ya, mereka kawal, mereka lindungi ceritanya gitu ya. Jadi jamaah mau berangkat ke Palestina jangan cemas. Selama kita dikasih visa, berarti Israel akan menjaga, mengawasi, melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan. Dan justru mereka yang tersortir menurut mereka ini bisa jadi ancaman di Palestina, Israel. Paham ya? Sampai di sini. Oke, kami masuk. Nah, daerah-daerah yang dikuasai oleh Israel seluruhnya, wahai saudaraku, menjadi daerah yang disulap makmur luar biasa. Jalan rayanya cantik, mewah, 4 jalur. Gedung-gedung yang dibangun standar dunia di Eropa, cantik-cantik. Jadi kawasan ini disulap oleh mereka menjadi sangat cantik dan indah. Sementara kawasan kita masuk kawasan Palestina, ya, itu kayak penjara terbesar di dunia, Pak. Kita masuk kawasan yang dikuasai oleh Palestina, ada tanda batas itu, bendera atau plat merah, itu berarti ini kawasan yang masih dikuasai oleh otoritas Palestina.
Itu mulai jalannya berlubang, mulai bisa ya, instalasi airnya, listriknya bermasalah. Pokoknya agak-agak jauh tertinggal lah, seperti siang dan malam. Jauh tertinggal seperti siang dan malam. Sementara yang ini, Allah, perumahan-perumahan mewah mereka buat. Jutaan rumah mewah jadi secepat-cepatnya jadi. Dengan kualitas pembuatan terbaik tertinggi. Mereka punya sumber daya, mereka punya fulus yang luar biasa, mereka punya pakar dan ahli, dan mereka buat ini menjadi tempat yang sangat nyaman, Pak. Jadi kalau kita lihat dari dekat, para penjajah ini kok bisa membangun semewah ini, bisa membangun semegah ini, bisa membangun sehebat ini. Itu kata kita. Tapi awas, ini kabarnya. Ini kabar terbaik sebenarnya. Coba, marah tidak Bapak Ibu ketika tanah Palestina sekarang sudah hampir seluruhnya dikuasai Israel? Marah tidak? Marah tidak? Marah tidak? Marah. Dan mereka bangun bangunan hebat-hebat. Marah tidak? Marah tidak? Kok diam? Mereka bangun hebat-hebat. Siapapun yang masuk ke sana nggak nyangka kalau itu Palestina. Mungkin akan nyangka itu adalah Melbourne, Sydney. Ya, dibuatnya mewah, indah, taman-taman wisatanya standar internasional. Dia buat, pokoknya siapa yang masuk ke sana, ke kawasan Palestina yang berkuasa Israel, benar-benar akan menyangka ini bukan Palestina. Pertama, memang kontur buminya yang indah, udaranya yang hebat, airnya yang melimpah, pokoknya semuanya serba keren, apakah dibangun dengan segala macam fasilitas yang sangat hebat. Saya katakan, bangun terus, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Israel membangun sebanyak-banyaknya. Bangun terus. Mereka datangkan para ahli, para pakar membangun. Duit sebanyak-banyaknya mereka tumpahkan, mereka curahkan, dan mereka panggil orang Yahudi seluruh dunia. Sini, tempat tinggal dah siap. Fasilitas sudah siap, sarana infrastruktur sudah siap, sini semuanya. Waktu perang Rusia Ukraina, lebih 2 juta orang Yahudi meninggalkan Ukraina, masuk ke rumah sudah siap. Masuk kalian. Saya tepuk tangan. Yes, bangun terus, buat terus. Kenapa begini? Kok saya senang? Jawab. Kenapa saya senang mereka membangun? Ada yang bisa jawab? Ini ada hadiah nggak? Udah nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi. Atau ini jadi karena dia? Ada yang bisa jawab tidak? Jangan, tim media saya jangan jawab. Ada yang bisa menjawab kenapa saya senang Yahudi membangun sejadi-jadinya di Palestina? Kok tahu? Karena dengar ceramah saya, udah dengar duluan. It's okay. Jadi sebenarnya secara kasat mata mereka penjajah membangun di negeri suci umat Islam Palestina, tetapi ya secara eksplisit kita bersyukur pada Allah. Allah kirim orang-orang yang punya sumber daya untuk mempersiapkan pusat peradaban Islam dunia yang akan memimpin sedunia di akhir zaman. Pusatnya adalah ini, dan yang membangunnya adalah orang Yahudi yang membuat negara palsu mereka yang bernama Israel. Mereka bangun ke depan, Allah berikan semuanya. Lalu ketika Islam memimpin dunia, pusatnya adalah Palestina, jantungnya adalah Masjidil Aqsa. Saat itu seluruh infrastrukturnya sudah siap. Dan hadis yang tadi kami bacakan, orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah akan undang. Ya, makhluk-makhluk yang jahat menurut Allah akan keluarkan dari sana. Berarti semua rumah-rumah yang mereka bangun
Yang mengisi siapa? Bapak Ibu, saya, Amin. kita semua. Amin. Tapi kalau kita menurut Allah termasuk hamba pilihannya. Sekarang nanti gimana sih bisa menjadi hamba pilihan? Kan itu akan kita kaji. Terakhir itu akan kita kaji.